Halo semuanya. Sugeng Enjang. Selamat pagi Dan salam budaya. Aku Eta. Aku Evan. Hari ini di acara Aku ngerti kowe. Kowe ngerti aku. Kita hari ini akan jalan-jalan ke Solo ya Mas Evan ya. Iya betul Mbak Eta. Tetap stay tune terus dan sampai Selamat jumpa. menyaksikan. Setiap kota punya ceritanya sendiri. Setiap kota punya cara berbeda dalam menyambut siapa saja yang datang. Di kota yang dikenal ramah ini, kami, mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia, datang bukan hanya untuk belajar, tapi juga belajar hidup bersama dalam keberagaman. Lewat perjalanan ini, kami ingin mengenal lebih dalam tentang budaya, tentang komunikasi, tentang bagaimana perbedaan bisa menyatu menjadi cerita. Ini ya. Oke. Halo Sobat Budaya. Kembali lagi sama aku Eta Dan aku Evan. Nah, kita udah sampai nih di Solo, tepatnya di stasiun Balapan. Wah luar biasa banget ya Mbak Eta perjalanan kita Gimana hari tadi ini. Mas Evan? Waduh aku sampai nggak tidur sih. Nggak tidur? Nggak tidur karena nggak nikmatin tidur ya. pemandangannya yang keren banget. Keren menurut banget aku. ya. Keren Aduh, banget ya. keren banget. Nah tapi tadi kita ketemu sama temannya Mbak Eta nih. Bisa Iya. diperkenalkan nggak Kan sih? temenmu juga. Oh iya teman aku juga betul. Ya, kita kebetulan bersama dua teman kita juga karena beda kereta. Jadi siapa ya? Langsung aja. Ini dia, ada Manda dan ada Stephen. Kita berdua akan kok berdua? Kita Berempat. berempat akan explore Solo dan mengenal the spirit of Javanya Solo. Ya, gitu deh. Oke. Dan stay tune terus. Bye bye. Solo, atau yang secara resmi dikenal sebagai Surakarta, merupakan salah satu kota budaya paling penting di Indonesia, tepat terletak di Jawa Tengah. Destinasi pertama kami, Pasar Gede Solo. Tapi berhubung Ini merupakan pasar tradisional tertua dan terbesar di kota Solo. kita bisa beli Dibangun pertama kali pada tahun 1930. Disinilah kami merasa bahwa denyut nadi Solo terasa begitu nyata. Tempat ini bukan hanya sekedar tempat jual beli, ini adalah ruang di mana budaya, bahasa, dan kebiasaan saling bersilangan. Pada kesempatan pagi ini, kami mencoba dawet. Halo sobat budaya nih, kita lagi makan. Aduh netes kan. Apa tadi dawet apa sih? Ya dawet itulah nanti. Yang viral ya, itu yang loh. viral. Ini Kita lokasinya sekarang lagi di Pasar Gede. pasar gede. Jadi ini dawetnya udah sampai barusan. Jadi Isinya ada mungkin yang beda selasi. dari Yang lain dari Jogja. dawet di Jogja. Jogja. Ini di sini ada pakai biji selasi. Selasi, terus pakai ketan hitam, terus pakai apa ya ini ya? es batu. Ya, ya semua pakai es batu. Ini putih-putihnya apa ya? Apa ya namanya itu? Sum-sum apa sih? Sum-sum. Ya itulah. Ya. Nanti kita tanya ke ibu-ibunya yang lebih paham aja kali ya. Selamat makan. Selamat makan guys. Tapi teman-teman Hana kan nggak tahu nih kita tuh sebenarnya aslinya dari mana aja sih. Mungkin kita jelasin aja kali ya. Aku sendiri itu dari Jogja. Kamu dari mana? Jogja. Dari Jogja. Kalau aku sendiri, aku dari Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Kamu? Aku dari Jogja. Jogja juga. Jogja. Kalau aku dari Sumatera Utara Medan. Utara. Makanya tadi dibahasakan Jogja. Ya, kayak gitu. Jogja gitu. Jogja. Yang dua, yang belum. Oke, sekarang kita sama Dengan ibu siapa Ibu siapa? Nur. Oke, Ibu Nur ini merupakan salah satu ibu yang menjual. Menjual dawet yang di sini. Boleh Bu jelasin Boleh. filosofi dawet ini terus ini tuh isinya apa aja Iya sih? betul. Ini bahan utamanya kalau dawet itu tetap cendol ya, cendol Oke. telasi. Adapun yang tambahan lainnya jenang sungsum yang putih tadi, Iya, iya, terus iya. sama ketan hitam. Itu ya bahan dasarnya seperti itu. Terus gula sama santan, dah gitu aja. Ada menu yang lain juga banyak di dawet Busipon itu banyak sekali. Ada yang gempol pleret tuh, Oke. sama dawet durian.
Dawet nangka juga ada. Dawet tape juga ada tadi gitu. Pak, kita mungkin banyak yang nggak suka durian. Iya, Betul. ya gitu. Enggak, Pak. Terus ini udah jualan dari kapan? Nah, kalau yang bukanya dari mulainya itu dari 2006. Iya, Dari- udah lama sekali Betul, sampai dari- masih Baru lahir Ibu. Baru lahir Ibu kita. ya. Kita baru lahir. Dan untuk gitu. jam operasionalnya itu jam berapa sampai Bukanya jam dari berapa? jam 6, jam setengah 7 nyampe jam 5 sore. Oh. Gitu. Emang khasnya Solo tuh ini ya? Sekarang kulinernya pasar gede itu dawet. Oh. Iya. Dan yang jualan dawet kan nggak cuma satu sekarang. Oh, banyak. berarti beberapa ya Ibu Iya, di pasar gede iya. ini. Tapi dawetnya Bu Sipon itu termasuk paling ramai, alhamdulillah. Iya, ada banyak customer-customernya. Gitu. Terima kasih Ibu. Itu Iya. aja yang Oke, terima Sama-sama. kasih Bu. Sukses selalu, sukses selalu ya. Iya Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Oke, Terima kasih, sama-sama, nggih. Berhasil, terima kasih. Terima Kakak. kasih. Terima Terima kasih Bu. Terima kasih ya Ibu. Yes, ini approve banget teman-teman dan jangan lupa ke es dawet terasi Ibu Haji Sipon Pasar Gede. Rekomen banget Rekomen teman-teman yang baru pertama kali ke Solo ya. Iya. Ini baru destinasi pertama yang kita datangin, jadi tetap stay tune terus. Stay tune. Nah, ini kemana sih Man? Kamu bawa kita kemana? Kita ke toko Asia Baru. Di sini tuh aku lihat di sosial media kayaknya banyak banget jajanan-jajanan yang kita belum pernah makan gitu loh, karena ini ada jajanan dari luar negeri juga kayak Jepang, Korea gitu di sini ada. Berarti emang Solo tuh nggak cuma khas Solo, tapi ada khas Jepang, khas Iya, dari ada luar. toko kayak gini. Iya. Boleh Coba deh. langsung masuk aja yuk. Iya. Iya. Iya kan Mas? Man, katanya Ini yang aduh. sumpah ini yang di TikTok itu ya? Iya. Cek harga dong, ini berapa ya? Oh iya. Di sini kayaknya. Oh, ini 32.300. Oke. Oh iya. Mari Kak. Halo Sobat Budaya. Kita udah di destinasi selanjutnya ke Keraton. Keraton Surakarta. Jadi kita akan mengenal budaya di sini, Budaya-budaya, ya. khususnya di Solo. Keraton. Terus kebetulan banget nih ada pameran keris ya tadi. Iya, Chris. Keris, terus ada belangkon, ya macam-macam. guys. Oke. Kita juga bakalan lihat ya. Kalian stay tune. Ya, sebelum tune. kita masuk ke sana, stay tune ya, stay tune. Stay tune. Sebelum kita masuk, kita harus bayar tiket dulu. Kita loker. Dadah. Sampai jumpa. Dadah. yang berdiri tanggal 17 Februari 1745 pada masa pemerintahan Sri Sunan Pakubuwono. Jadi Raja Solo bergelar Sri Sunan Pakubuwono. Nah, beliau mempunyai adik yang bernama Pangeran Mangkubumi. Melalui perjanjian Giyanti, adiknya diberikan kekuasaan di Jogja bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi Sultan Hamengkubuwono pertama Raja Jogja, beliau adiknya Raja Solo. Di sini kakak sama adik. Selama ini kita salah persepsi, mungkin dikira Jogja lebih tua daripada Keraton Solo. Sebenarnya ini yang lebih sepuh, lebih tua di sini. Sini kakak, Jogja kakak adik. Sini Kang Mas sama Rayindaran. Sama-sama raja, punya wilayah kekuasaan. Nah, wilayah kekuasaan Keraton Solo Yogyakarta ini meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, plus Pulau Madura. Nah, nama tokoh pewayangan yang membuat Raja Pakubuwono kelima pada waktu beliau masih menjadi putra mahkota, Kiai Rojomolo. Dan ini salah satu keanehannya, tiap hari Selasa Kliwon atau Anggoro Pasih harus dikasih sesaji yang lengkap seperti bunga, kemudian ada tembakau, ada daun sirih, kopi dan seterusnya. Kalau lupa ini akan memberikan aroma darah.
Ya percaya tidak percaya, Keraton Mataram Islam ini kan yang tinggal kan bukan hanya kami para keluarga Raja Abdi Dalem, namun juga para makhluk halus yang lainnya. Dan mereka boleh tinggal di dalam keraton, di benda-benda pusakanya raja, asal tidak saling mengganggu gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber, bahwa sesajen yang disiapkan harus lengkap. Sesajen tersebut tidak hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga diyakini untuk menenangkan atau memohon izin kepada Kyai Rojo Molo agar tidak murka. Nah di sini para tamu ada Kirap tanpa Gusti Kanjeng Ratu Hemas permaisurinya 14/10. Lihat memandang kita. Nah, kesempatan kali ini aku mencoba dan mencicipi minuman tradisional, yaitu jamu kunir asem, yaitu minuman tradisional Indonesia yang terbuat dari kunyit dan asam Jawa. Lalu aku dikenalkan oleh minyak yang sering digunakan oleh putri keraton, di mana minyak ini ternyata akan memberikan aroma khas di badan setiap perempuan di Indonesia. Menarik bukan? Oke teman-teman, aku lagi nyobain es kunir asem tadi di sini karena kita dikasih waktu 5 menit untuk istirahat. Jadi aku beli kunir asem, enak banget. Jadi harus cobain ini khasnya sini juga. Oh sudah, lanjut yuk. Ya Evan, yuk Stefan, yuk. Lepas dulu, tidak boleh pakai topi selama di halaman keraton museum. Kemudian tidak boleh pakai kacamata hitam, sunglasses ya. Kemudian alas kaki berupa sandal dan maupun sepatu sandal mohon dilepas, dibuka, ditaruh di tempat penitipan sandal. Terus sepatu boleh dipakai. Buat ibu-ibu dan remaja putri yang memakai celana panjang, kita persilakan untuk pinjamkan lilitnya untuk dipakai sebagai cara kita menghormati ya, untuk ngawasi kan. Salah satu tarian pusaka ya. Pusaka itu bukan hanya identik benda seperti keris, tombak dan seterusnya, karena pusaka itu ada klasifikasi bisa manusia, raja sendiri pusaka, kemudian ada kerbau bulik, dulu ada gajah kayak anggoro, kemudian ada lagi benda-benda yang seperti keris, tosan aji dan seterusnya. Termasuk pusaka, yaitu salah satunya yaitu tarian pusaka Bedoyo Ketawang. Yang menciptakan kan kalau bikin tarian kan nggak sembarangan, harus pakai olah rasa, laku batin, pendekatan pada yang maha kuasa, pada alam kan gitu ya. Makanya Sultan Agung Hanyokroso mencoba mengeksplorasikan tarian Bedoyo Ketawang yang menggambarkan cinta kasih eyangnya, yaitu Danang Sutawijaya atau Panemon Sitapati pada waktu bertemu dengan Kanjeng Ratu Kencono Hadisari atau Ratu Kidul. Dan itu tarian Bedoyo Ketawang Langit ya. Di alun-alun itu kan ada pohon yang dua juga Pak. Iya, Nah iya. itu sama nggak Kayak di Jogja. sama yang kayak di Jogja yang katanya kalau kita tutup mata jalan lewat tengah katanya doa kita dikabulkan. Kalau Nah, menarik banget nih teman-teman, dimana aku bertanya kepada narasumber yang ada di keraton tentang dua pohon beringin yang ada di kota Solo dan kota Jogja. Ternyata dari narasumber mengatakan kalau keduanya memiliki kesamaan, tetapi kita bisa melewati kedua pohon beringin itu tergantung dengan konsentrasi dan keyakinan kita aja, begitu teman-teman. akhirnya banyak yang mencoba untuk melakukan semacam cara agar tetap jalannya lurus tanpa belok kiri kanan ya. Sebenarnya Keraton Solo bisa juga, cuma tidak atau nggak diviralkan. Bisa kok, karena itu kan katanya dengan fokus. Iya sih Pak. Fokus pada apa yang harus kita lakukan. Jadi ojo tidur, jangan ragu-ragu, terus melangkah, terus jalan. Tapi kan kadang godanya banyak sekali. Iya. Gitu. Makanya
Kalau fokus ya nanti pada titik tujuannya, kalau enggak nanti kan mungkin alam pikirannya kita kemana-mana. Iya. Oke. Jadi kadang kok sambil belok sana sini berarti mungkin harus latihan ke titik fokusnya, Pak. Oke. Iya. Matur nuwun ya, Pak. Halo Sobat Budaya. Kita lagi di acaranya yang tadi aku bilangin, ada acara pameran keris. Baunya sudah ada nuansa-nuansa Jawanya ya. Oke, kita lanjut Tuh. aja yuk. Ikutin. Yuk, ikutin kami. Nah, teman-teman, kita udah sampai dalam pameran nih. Dan jujur, kerisnya banyak banget sampai bingung mau lihat yang mana dulu ya. Ini kita lagi jalan-jalan ke salah satu stand, menarik banget nih. Yuk kita tanya-tanya. Pak Beni. Oh, Pak Beni. Oh, Pak, ini ceritain filosofinya. Yang mana? Yang mana? Karena beda-beda. Otentik aku mau nanya. Keris itu sebenarnya bukan cuma senjata, tetapi juga pusaka budaya yang punya makna dalam. Bentuk-bentuknya beda, terus ada kayak apa ya? Ukiran bukan ya ini? Kalau ada gini-gini. Pamor namanya pamor. Pamor. Jadi pamor itu keris ini kan dibuat berdasarkan teknologi tempat lipat. Jadi satu keris itu ada beberapa bagian logam. Jadi ada meteorit yang putih itu mungkin meteorit dengan nikel. Terus yang di pinggir bagian tajam itu baja. Nah, kan ini ada beda bentuk-bentuknya ya Pak. Ada yang gini, terus ada yang kayak ini kayak pisau ya bentuknya kalau yang ini. Nah, itu apakah ada artinya tuh beda apa gimana? Pak? Beda-beda. Oh. Beda-beda. Tapi kalau kita mau jabarin filosofis bentuk, susah. Oh. Panjang lebar nanti. Iya. Susah. Berarti Pak Beni juga aktif dalam pembuatan keris. Saya lebih ke ini aja Mas, lebih ke apa ya? Mengarahkan. Oh, mengarahkan. Tapi dulu pernah belajar via keris. Oke Pak, aku pernah dengar kalau di dunia perkerisan itu ada yang namanya itu dapur. Nah, bisa nggak Pak Beni jelasin maksudnya dapur itu gimana? Dapur itu nama bentuknya Mas. Oh. Jadi kalau misalkan ini ya, keris lo dengan keris lurus ini nama dapurnya beda. Jadi nama bentuknya beda. Nama bentuk. Kalau boleh tahu ini nama dapurnya apa Pak? Yang bengkok ini? Dipegang aja. Dipegang aja. Maaf Pak, ini. Ini nama dapurnya Sabu Inten. Sabu Inten. Sabu Inten. Sabu Inten. Berarti Bapak ngelihatnya tadi dari lekukannya gitu Pak? Dari lekukannya. Karena ini kan lekukannya 11. Kalau misalkan nanti lekukannya 5 atau 3 atau 7, beda lagi namanya. Oh. Nama dapurnya udah beda lagi. Kalau yang lurus Pak? Lurus juga sama. Lurus itu kan ada yang ini misalkan pakai garis tengah nih ya, pakai ini. Nah, itu yang pakai kayak ya. Itu dengan yang lurus-lurus begini, nama dapurnya beda. Terus sama misalkan ini, yang tengahnya dia kayak pakai garis timbul, itu nama dapurnya juga beda. Jadi karena keris itu kan gini, keris itu ketertarikan. Ya, ketertarikan. Jadi Oke. Personality banget itu. Oh, kan Mas ini senengnya yang ini. Ya. Jadi keris jangan dipandang dari sudut mistis. Karena itu penemu karena itu apa ya? Image yang keliru. Image yang keliru. Kalau bagi saya anak-anak muda lebih cenderung saya arahkan untuk ini. Jadi seni estetikanya. Ke seni estetikanya. Karena kalau persoalan mistis, persoalan spiritual kan kita nggak ada sekolahnya. Tapi kalau misalkan soal gimana bentuk keris, terus gimana teknologi cara membuat keris, kayak di sini kan memang ada isi ya. Ya. Solo kan ada isi prodi keris. Nah, memang diajar di sana. Oke. Yo sama-sama. Yes. Oke, Mas Aryanata. Oke, mungkin Mas Aryanati ini dari asal mana? Dari Lombok. Oh, dari Lombok. Nah, pertama pertanyaan saya itu Mas,
ada nggak yang membedakan dari ini keris ini semuanya dari Lombok atau? Nah, narasumber kedua kita yaitu Pak Arya. Di sini kita diajarin bagaimana perbedaan keris asal Lombok dan keris dari asal Jawa. Sekali. Yang paling mencolok itu dari segi warangka, sandangan. Kalau bahasa sini kan sandangan. Jadi bentuk warangkanya itu udah jelas beda sama hulunya udah beda dan hias-hiasannya apalagi kerisnya udah beda. Semuanya beda. Oke, kalau boleh tahu ini dari tanduk atau dari apa? Dari bahan gading. Ini lawasan ini, udah ratusan tahun. Iya. Terus ini kan biasanya kalau di Jawa kan biasanya kayak keris tuh ditaruh di belakang sini kan. Mas, Ya. kalau yang di Lombok gimana ya? Kalau di Lombok itu ada dua versi, ada di belakang, ada di depan. Di depan itu namanya selepan. Atau bahasa Balinya itu seselet. Seselet. Oh. Ya, kalau di Lombok namanya selepan, kalau di Bali namanya seselet. Oh. Kalau di belakang namanya singkuran. Singkuran. Ya, jadi cara pakainya itu begini. Gini. Oh, jadi Sampai kelihatan di belakang. Kelihatan gitu ya. Makanya make itu sampai sini, sampai bawah. Biar Pas apa di itu? dada. Kalau ditaruh di belakang. Itu biar kayak apa sih? Kayak Iya. ada artinya gitu Ya, nggak? atau Kenapa artinya harus dilihat kan? biar Kalau artinya itu biar kelihatan wibawanya tinggi. Wibawa. Oh. Berwibawa. Kebanyakan kan orang raja-raja dulu kayak gitu. Jadi kita mengikuti sejarah. Ya Pak ya. mungkin ini pertanyaan aku lagi nih Mas Arya. Ya. Dari sekian keris yang Mas bawa ke Solo ini, yang mana nih keris yang mungkin jadi favorit Mas Arya? Kalau jadi favorit sih saya yang itu. Oh. Ya. Dari sandangannya, terus dari bentuk kerisnya, saya sangat suka. Itu nama warangkanya itu batun poh atau tolang pao. Kalau bahasa Lomboknya itu tolang pao. Terus danganannya itu namanya bebondolan. Itu nama peletnya itu garik macan lah, macan tutul itu. Nah, salah satu kayu yang kayak gini nih sangat langka di Lombok. Makanya harganya fantastis. Kalau yang kayak gitu sampai 25 juta. Ini. Iya. Kalah gading harganya. Gading kira-kira berapa nih Mas? Kalau gading ini kan sekitar 20-an lah. Oh, 20-an. Ya. Ya, kalau pesan saya sendiri agar tetap eksis. Oke. Teman-teman atau anak-anak muda harus melestarikan budaya. Karena salah satu keris ini kan peninggalan leluhur kita yang patut kita jaga lah. Jadi itu. Halo Sobat Budaya, kembali lagi sama kita ke destinasi selanjutnya yang terakhir. Kita ada di Kampung Wisata Batik Kauman, Surakarta. Ini tempat yang autentik banget di sini. Ya, begitu deh. Monggo. Kita mau ajak kalian buat lihat-lihat koleksi batik di sini. Stay tune terus ya, guys. Bye bye. Nah, kita udah ada di destinasi terakhir teman-teman. Kita ada di Kampung Batik Kauman. Tempat ini dulunya pusat para abdi dalam keraton yang membatik untuk keluarga kerajaan. Sampai sekarang, batik di sini tetap dijaga keasliannya dengan motif-motif klasik penuh makna dan proses yang masih tradisional. Sejarah Kauman sini dulu kan orang-orang keraton kan yang dipakai jari sini kan dari sini, Kauman sini. Terus ada lagi Lawean itu, kan ada dua kampung batik, sini Kauman, yang sana Lawean. Sama sentralnya batik Solo. Terus sebelum jadi
jadi batik Kauman dulu ini. Dari dulu sudah kayak gini. Oh, udah kayak Sentral, gini gitu ya, Pak? Udah kayak gini kan bangunan lama semua. Oh, Fokusnya tuh mereka karena jualan batik atau Jualan produk di sini ini. Lah itu kan produk semua. iya. Kalau mau belajar sini juga bisa belajar batik. Oh, iya benar. Nah, yang ini. Tempat untuk belajar membatik. Nah, ini loh, yang Gunawan ini kan untuk umum. Kalau mau belajar sini boleh, nanti hasilnya dibawa pulang. Kalau nggak salah tuh 55 per orang. per orang. Nanti bahannya dari sini, nanti hasilnya dibawa ke Jogja. Nama Pak Bodrek, Pangkalan di Keraton. Halo Sobat Budaya. Halo. Akhirnya kita sudah menyelesaikan misi kita. Misi kita hari ini di acara Aku ngerti kowe. Kowe Ngerti Aku. Gimana nih teman-teman, udah capek belum? Capek? Ya, lumayan. Ya, Capek tapi seru. Ya, capek tapi Menurutku seru capek ya. tapi seru banget hari ini. Gimana Ya. nih pengalamannya hari ini? Ada nggak? Epen dulu, Epen Iya, dulu. Epen dulu. Kalau menurut aku ya, aku kan dari Sumatera. Terus ke sini, ke Solo ini, aku belajar banyak banget tentang sejarah dari keraton, batik. Terus tata caranya berbicaranya itu berbeda. Misalkan dari Sumatera sendiri itu kita tuh dominan berbicara kayak besar gitu, suaranya lantang. Tapi misalkan di sini ketika berbicara sama orang yang kita nggak kenal, kita menggunakan bahasa yang halus itu. Mungkin dari teman-teman lain. Wah, menarik banget nih dari cerita ke Epen. Mungkin aku nambahin sedikit ya, karena kita satu asal Sumatera. Asik. Nah, aku dari asal Sumatera Utara, Medan. Jujur banyak banget nih keseruan yang aku dapat belajar budaya selama di Solo ini. Gimana aku bisa ngetahuin gimana terutama cara ngomong tadi di Medan. Ya kita tahu ngomongnya keras gitu, sedangkan di Solo ngomongnya lembut, sopan gitu. Dan Gimana sih cara ngomongnya orang Medan? Gimana kerasnya tuh di mana? Gimana? lah contohnya Contohnya? mata kau, nah, gitu, Aduh, gitu. ya. Ngapain kau lihat-lihat aku? Nah, Oh, gitu. gitu. Tapi di sini meskipun kita stranger, jadi orang Stranger. asing, tapi kita tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di seperti tadi di pasar gede, mereka jawabnya dengan ramah. Ramah-ramah ya. Betul. Dan menarik juga tadi pesan dari Mas Arya dan Pak Denny Iya, yang tentang ngejelasin keris. keris ya. Betul, yang dimana kita sebagai generasi muda harus melestarikan budaya gitu. Mungkin dari aku itu sih tentang keseruan kita pada hari ini. Mungkin dari Eta gimana? Kalau aku sendiri karena aku aslinya dari Jogja, aku jadi lebih memahami bedanya keraton Yogyakarta dan keraton Solo, lebih ke Surakarta. Jadi kayak ternyata tuh mereka itu kakak adik ya. Tadi Betul. dijelasin kalau di Jogja itu Hamengkubuwono, kalau di sini Pakubuwono. Bener banget. Terus habis itu aku juga jadi apa ya? Di Solo itu khasnya karena budayanya masih kental banget. Berbeda juga di Jogja. Jogja itu kan kebanyakan diviralkan ya katanya. Sedangkan yang di Solo itu bener-bener dijaga, nggak diviralkan dan bener-bener pure gitu. Lebih sama sih, sama kayak Eta. Cuman aku tadi kalau dari aku dari dawetnya ya. Dawetnya. Dawetnya yang di Jogja sama yang di sini tuh agak beda karena mereka di sini juga ada tambahan Ketan hitam sama bubur sumsum. Dan itu bener-bener balance gitu loh. Aku kira bakalan aneh kan, ternyata balance juga karena kita ada rasa manis dari dawetnya, kuah dawetnya, tapi kita juga dikasihin rasa gurih dari bubur sumsumnya sendiri. Nah, tadi kan Manda jelasin, aku jadi inget nih, dia jelasin tadi khasnya Solo dawet ya tadi di Pasar Gede. Nek, di daerahnya kalian, itu apa makanan khasnya? Oke, mungkin kalau di daerahku itu makanan khas itu mungkin lebih ke yang non halal gitu. Non halal seperti kayak babi gitu masakan contohnya babi panggang karo. Nah, betul. Itu ada juga dijual di dekat kampus kita. Nah, seperti itu sih identik dengan makanan khasku. Makanya
tadi aku coba dawet di Pasar Gede itu, aku kayak suka banget karena ada bubur. Aku itu jujur suka banget sama bubur sumsum. Nah, di mana bubur sumsumnya tadi dicampur dengan es dawetnya, dan itu menurutku bakal aku kunjungin lagi kalau aku ke Solo sih. Kamu pertama kali ya ke Solo? Aku pertama kali. Mungkin dari Stephen gimana? Makanan ini. Iya, makanan. Kalau dari aku sendiri, mungkin rata-rata sama ya, sama kayak Evan. Makanannya non halal. Kebanyakan tuh babi panggang kalau di daerahku. Babi panggang, terus ada lembah kuning. Cuma di sana tuh makanannya kebanyakan rata-rata itu yang asin-asin. Nah, sedangkan di sini soal rasa itu kadang-kadang balance gitu. Kayak tadi itu dawet tadi itu perpaduan antara bubur sumsum, terus dawet, ketan, perfect bagi aku. Mungkin dari yang lainnya Sama sih. Karena mereka sama-sama. Iya, aku kan dari Jogja juga. Jadi kalau Jogja tuh lebih makanan khasnya itu gudeg, gudeg Jogja. Itu ada di daerah Wijilan. Itu sepanjang tuh gudeg semua. Kalau di sini kan macam-macam ya khasnya. Ada selat Solo, ada serabi Solo. Mungkin kita tadi karena udah kesiangan mungkin ya, karena kita nggak menemukan. Jadi sebenarnya tuh khas-khas Solo itu banyak banget, karena Solo ini khasnya, kata-katanya adalah the spirit of Java gitu. Gitu aja sih cerita dari kita ya hari ini. Eksplornya sangat-sangat seru banget. Tujuan kita juga memahami budaya ya. Kita harus melestarikan budaya jadi anak muda, bener banget kan? Ada pesan mungkin untuk teman-teman yang sekitar gitu tentang budaya, Evan? Oke, mungkin pesan dari aku itu selalu menerapkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita tetap menghormati budaya di mana tempat kita merantau, tapi kita juga jangan untuk meninggalkan budaya kita, seperti itu. Mungkin itu dari aku sih. Oke, sekian dari kami dan sampai jumpa.